Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Setelah mendengar bahwa guru meminta Wu Feixiong untuk mengirimi pil, dia tahu bahwa guru ingin memberi Wu Feixiong kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Kakak Wu, masuk." Oke. Wu Feixiong tersenyum dan mendorong pintu gerbang lantai pertama paviliun. Saat dia memasuki paviliun, dia menyeringai dalam hatinya, "Hehehehe, wanita bau, aku akan membobol gawangmu dengan ganas." Wu Feixiong memikirkan hal berikutnya, dia bisa merusak Mu Mengyi sesuka hati. Dia merasakan aliran panas dari perut bagian bawahnya dan berjalan menuju lantai 2. "Kakak Wu, beri aku pil dan kembalilah. Aku tidak sehat hari ini dan ingin istirahat." Pada saat ini, Mu Mengyi memblokir jalan Wu Feixiong di tangga. Wu Feixiong menundukkan kepalanya dan menoleh, lalu menatap Mu Mengyi dan berkata, "Mengyi, aku khawatir kamu tidak bisa beristirahat hari ini. Ayahku memintamu untuk segera minum obat, dan kemudian pergi kepadanya." Wu Feixiong menyerahkan botol obat kepada Mu Mengyi. "Oke." Mu Mengyi membuka botol obat dan menuangkan pil virus, mengerutkan kening, "Ini Hedan." Wu Feixiong berkata agak ragu, "Ayah saya tidak memberitahu saya, jadi tidak tahu." "Oh." Mata indah Mu Mengyi memancarkan sedikit keraguan, dan dia berhenti memikirkannya, menelan pil itu, dan berkata, "Ayo pergi." "Oke." Mata Wu Feixiong memancarkan kesuksesan konspirasi, dan dia berjalan keluar pintu. Begitu dia melangkah keluar dari paviliun, suara lembut dan manis datang dari belakang telinganya, "Tan Yun, apakah itu kamu? Jangan pergi, kemana kamu akan pergi? Aku sangat merindukanmu." Pada saat ini, pipi Mu Mengyi memerah dan napasnya berderu. Tan Yun sedang berjalan menuju pintu di depan matanya. Wu Feixiong gelisah, dan saat dia berbalik, dia melihat Mu Mengyi menangis, datang ke arahnya, dan menabrak lengannya. "Wow, kamu orang jahat, kenapa kamu tidak datang untuk menemuiku begitu lama?" teriak Mu Mengyi. Si cantik melepaskan pelukannya dan ketika Wu Feixiong dengan penuh semangat, mengulurkan tangannya untuk memeluk Mu Mengyi, tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari luar paviliun, "Mu Mengyi. Ketika Tan Yun dan saya kembali ke sekte, saya pergi ke tempatmu, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu?" Pada saat ini, di puncak, Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyi memegang seorang pria aneh, dia gemetar karena marah. Tan Yun di sampingnya, melihat pemandangan di paviliun, seperti disambar petir di siang bolong, dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Air matanya langsung memenuhi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang pernah dia pilih akan mengkhianatinya. Pegang tangan pria lain. "Tan Yun, jangan sedih, itu tidak layak untuk orang seperti itu." Zhong Wuxiao melihat air mata Tan Yun dan membelai pipinya, hatinya juga sangat sakit. "Tan Yun, aku akan membunuh mereka." Zhong Wuxiao memutar tangan kanannya dengan suara dingin, memegang pedang panjang dan ingin melakukannya, tetapi Tan Yun menariknya kembali. Tan Yun menggelengkan kepalanya, memikirkan potongan-potongan kenangan dengan Mu Mengyi, dia melawan hatinya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan lemah, "Lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengenalnya. Ayo pergi." Begitu Tan Yun berbicara, ketika dia hendak pergi dengan Zhong Wuxiao, erangan genit datang dari belakang, "Tan Yun, gelombang apa yang kamu lihat? Aku sangat merindukanmu. Aku menginginkan kamu." Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke belakang, Wu Feixiong mengambil Mu Mengyi dan berjalan menuju kedalaman paviliun. "Tan Yun, kakakmu tidak normal, tolong bantu dia." Ketika Zhong Wuxiao mengingatkan, pintu lantai pertama paviliun telah ditutup. "Brengsek, biarkan aku menolongnya." Bersamaan dengan raungan teriakan, mata Tan Yun merah, berkedip menjauh dari Zhong Wuxiao. Ledakan. Tan Yun membanting pintu dengan cepat.
Ketika dia muncul di lobi di lantai pertama, tubuh gendut Wu Fei bergetar, yang menaiki tangga, melihat ke belakang dan menyeringai, "Lihatlah kamu murid tukang, dari pakaian, kamu seharusnya Tan Yun, kan? Berani merusak kesenanganku, aku ingin kamu melihat neraka." Belum selesai kata-kata Wu Feixiong, Tan Yun meraung, "Binatang." Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan dengan pedang di tangan kanannya, dia menghancurkan dada Wu Feixian. Wadiau, cepat sekali. Wu Feixiong terkejut, dan cincin Qian Kun melintas di tangan kanannya, memegang harta karun tingkat rendah, pedang terbang, dan menebas tangan kanan Tan Yun. Api Hongmeng. Tan Yun memutar tangan kanannya ke telapak tangannya, dengan nyala api ungu di telapak tangannya. Setelah pedang terbang yang dipotong, itu langsung meleleh dan hancur. "Ah, tidak mungkin. Pedangku adalah harta karun tingkat rendah. Bagaimana bisa dihancurkan?" Wu Feixiong ketakutan. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng, tangan kanannya tiba-tiba meraih tangan kanan Wu Feixian yang memegang gagang pedang. "Dasar anjing, wanitaku, beraninya kau menyentuh." Tan Yun meraung marah, krak. Menekan pergelangan tangan kanan Wu Feixiong. "Ah, tanganku!" Wu Feixiong menjerit tragis. Krak, tidak. Dalam teriakan Wu Feixian, Tan Yun menginjak kaki kanan Wu Feixian. "Ampun!" Tan Yun menendang tubuh bagian bawah Wu Feixiong lagi. Tubuhnya yang gendut menghantam paviliun seperti bola meriam ke dalam lubang besar dan jatuh ke halaman. "Tan Yun, aku akan membunuhmu." Wu Feixiong menahan rasa sakit yang parah, mengeluarkan pedang terbangnya dan naik ke langit. Ketika Zhong Wu Xiao hendak mengejar, sebuah bayangan muncul dari paviliun di sampingnya, hanya menyisakan teriakan, "Xiao, jaga baik-baik Mengyi." Setelah Tan Yun keluar dari paviliun, Wu Feixiong sudah menaiki pedang terbang dan bergegas ke langit. Cukup, rambut Tan Yun beterbangan, sosoknya membubung ke langit, setiap kali dia berkedip, dia melintasi jarak 300 kaki. Setelah 5 kilatan, Tan Yun muncul di langit di atas Wu Feixiong secara instan dan menginjakkan kakinya di lengan kanan Wu Feixian. Retakan, kabut darah meresap dan lengannya terbang secara lurus. Tubuh Wu Feixiong berguling dengan cepat, bang. Dia memuntahkan darah dan jatuh di tanah dengan radius 3 kaki ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. "Kau sialan!" Tan Yun sangat marah, kaki kanannya tiba-tiba menginjak lengan kiri Wu Feixian. "Ah!" Wu Feixiong ketakutan. Dia hanya tahu pada saat ini bahwa orang kuat ke-10 dalam garis jiwa binatang, yang bermartabat sama seperti semut di depan Tan Yun. Hidup itu penting. "Tan Yun, tolong maafkan aku." Wu Feixiong berteriak, "Aku benar-benar baru memeluknya, dan aku belum melakukan apapun padanya. Ayahku adalah kepala jiwa binatang, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Tan Yun mendengar kata-kata itu, dengan tajam, bahkan jika ayahmu adalah Raja Surgawi, tidak bisa menyelamatkanmu dari binatang buas hari ini. Retakan, Tan Yun menghancurkan lutut kiri Wu Feixiong dengan kakinya. "Tan Yun, kakakmu dibius olehnya, dan mengira dia adalah kamu." Suara cemas Zhong Wu Xiao datang dari paviliun. Mendengar itu, Tan Yun marah. "Mana penawarnya?" Tan Yun menyekik leher Wu Feixiong dengan kedua tangannya. Aku tidak punya." Wu Feixiong melihat fitur wajah Tan Yun yang bengkok, dia sangat ketakutan sehingga dia kencing di celana, dan berteriak, "Itu hanya pil mimpi, bukan pil racun. Dia akan sadar setelah 1 jam. Pil mimpi. Kamu berani memberikan obat ini kepada wanitaku? Kamu anjing." Tan Yun menyekik leher Wu Feixian dengan tangan kanannya, mengangkatnya, dan membanting keras ke tanah. "Aku akan membuatmu lebih baik daripada mati." Tan Yun menginjak Wu Feixiong, meraih hamstringnya dengan tangan kanannya dan menariknya keluar berdarah. Setelah itu, Tan Yun memotong hamstring dan 2 tendon tangannya yang lain satu demi satu. "Ah!" Wu Feixiong tidak tahan dengan rasa sakitnya, hampir pingsan.
Tan Yun, jangan menyiksaku, aku mohon. Wu Fei memohon dengan ketakutan, saya benar-benar tahu saya salah. Dia takut. Saya sangat takut. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mengganggu Mu Meng lagi. Sekarang sudah terlambat. Tan Yun meraih tulang kaki Wu Feixian dengan telapak tangan kanannya dan menarik tulang itu dengan tiba-tiba. Kram! Tan Yun memegang kepala Wu Feixiong dengan tangan kanannya, dan ledakan kekuatan spiritual mengalir ke kolam spiritualnya, menghancurkannya. Sekarang kultivasi Wu Feixian telah dihapuskan, tendon dan paha belakang telah dipotong, ia ditakdirkan untuk menjadi sampah selamanya. Beritahu, dari mana asal pil impianmu? Kemarahan Tan Yun tidak bisa terbendung. Dia ingin tahu. Jika orang yang memberikan pil mimpi itu tidak tahu bahwa Wu Feixian akan menggunakan untuk Mu Mengyi, maka Tan Yun tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi jika orang yang memberikannya dengan sengaja mengeluarkan pil mimpi dan membuat Wu Feixian merusak wanitanya, Tan Yun pasti akan membunuhnya. Mata ketakutan Wu Feixiong, dan dia berkata, saya membeli pil ini di Fangcheng. Seperti semua orang tahu, Tan Yun tidak mudah percaya. Cahaya merah dari pupilnya keluar, tanpa ragu berkata, katakan. Dari mana pil mimpi itu berasal? Ayahku memberikannya kepadaku. Wu Feixiong berkata dengan ekspresi membosankan. Apa yang kamu inginkan dengannya? Atau alasan lain? Tan Yun melanjutkan. Wu Feixiong tampak bodoh, ayahku ingin membuatku dan Mu Mengyi membuat anak, tetapi wanita jalang itu selalu tidak setuju, dan aku tidak punya pilihan. Karena ayahku sangat menyukainya. Hanya 2 jam yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda memasuki gerbang jiwa binatang, jadi saya mencari ayah saya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan. Ayahku memberiku pil mimpi dan memintaku untuk menidurinya. Mendengar ini, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, kepala jiwa binatang, kamu adalah seorang guru, dan kamu telah melakukan hal yang memalukan, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tan Yun melemparkan Wu Feixiong yang setengah mati ke tanah. Pada saat ini, Zhong Wu Xiao berjalan keluar dari paviliun sambil menggendong Mu Mengyi. Tan Yun, jangan khawatir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat tinggalkan gerbang jiwa binatang, dan jangan biarkan mimpi itu tinggal di sini lagi. Tan Yun berkata dengan wajah muram. Segera, Zhong Wu Xiao mengeluarkan kapal harta karun bermutu tinggi yang diberikan Tan Yun terakhir kali. Perahu roh membawa 3 orang dan terbang menuju gerbang gunung jiwa binatang sepanjang 30.000 mil. Tan Yun gelisah. Dia membenci dirinya sendiri. Pada saat Mu Mengyi akan digepre Wu Feixiong, dia tidak cukup percaya pada Mu Mengyi. Untungnya, dia tidak jadi pergi, jika tidak, dia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Tan Yun di perahu roh bersandar di dinding perahu, membelai pipi Mu Mengyi di lengannya, dan berkata dengan suara keras, dalam hidup ini, aku pasti akan melindungimu. Setelah lebih dari 1 jam, perahu roh melewati gerbang gunung jiwa binatang seperti kilatan petir. Raut kemerahan di wajah Mu Mengyi mulai memudar, Tan Yun menjentikkan jarinya, sinar kekuatan spiritual melesat ke Mu Mengyi, dan dia perlahan membuka matanya. Mengyi merasa pusing, ketika dia melihat wajah yang sedang dipikirkan, dan dia berada di pelukannya, dia sangat senang, dan dengan cepat, dia mencium bibir Tan Yun. Bodoh, merindukanku. Tan Yun tersenyum. Iya, Mu Meng, yang berada di pelukan Tan Yun, terkejut. Tan Yun, sepertinya aku ingat kamu pergi ke paviliunku, tapi kemudian aku tidak ingat persis apa yang terjadi. Juga, kenapa kita ada di kapal roh? Hah, Xiao, kamu juga ada di sini. Setelah itu, Zhong Wu Xiao memberitahu Mu Mengyi apa yang telah dilakukan ayah dan anak Wu Hong sebelumnya. Mengyi menangis, dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, dan berkata dengan sedih, mengapa guru memperlakukan saya seperti ini? Saya membencinya, saya ingin membunuhnya.
Mu Mengyi berasal dari keluarga kerajaan, dia merasa panik ketika dia berpikir telah dinodai oleh Wu Feixian. Jangan takut, tetaplah di sisiku di masa depan, dan jangan kembali ke garis jiwa binatang. Tan Yun memeluk Mu Mengyi erat-erat ke dalam pelukannya, dan berkata, gadis, aku bersumpah, ayah dan anak dari jiwa binatang, aku harus membunuh mereka dan membalas dendam untukmu. Iya, Mu Mengyi meringkuk di lengan Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, tetapi jika saya tidak kembali ke garis jiwa binatang, kemana saya bisa pergi? Kamu bisa ikut saya, tetap di sisi saya. Singkatnya, saya tidak akan membiarkan Anda memasuki kembali garis jiwa binatang. Selain itu, Anda memiliki Alkitab Nirvana yang saya berikan kepada Anda, jadi tidak perlu berlatih teknik lain di garis jiwa binatang. Tan Yun berucap, sekarang ayah dan anak dari jiwa binatang tidak bisa mengatur Mu Mengyi. Dia adalah murid dari garis jiwa binatang, dan menurut aturan, dia akan dihukum mati jika dia meninggalkan garis jiwa binatang. Tan Yun hanya bisa membuatnya berhenti kembali ke jiwa binatang setidaknya sebelum memasuki gerbang peri. Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Mu Mengyi berkata dengan cemas. Bodoh, jangan khawatir. Tan Yun berkata, dia memandang Zhong Wuxiao yang tidak jauh, dan berkata, sekarang mari kita pergi ke Fangcheng untuk membeli beberapa pil untuk keluargaku. Lalu, aku akan menemanimu menemui kakek Sen. Selanjutnya, kami akan menemani Xiao kembali ke kampung halamannya, dan saya akan membawa Anda untuk menemui orang tua dan kakek saya. Mendengar itu, Mu Meng merasa sedikit rasa malu di wajahnya, aku tidak tahu apakah paman dan bibi akan menyukaiku. Mendengar bahwa dia akan ketemu calon mertua, Mu Mengyi sangat gembira. Iya, mereka akan sangat menyukaimu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Mu Mengki, dan berkata jujur, Mengyi, selama berkultivasi, Xiao dan aku. Setelah itu, Tan Yun terus terang memberitahu Mu Meng tentang perasaannya terhadap Zhong Wuxiao. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.